pesawat kini tengah menginvestigasi penyebab robohnya rangka hanggar itu. 2 dari 5 jenazah berada di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Korban yang bernama Iqbal Situmorang dan juga Parulian Siagiang adalah pekerja di proyek itu. Mereka meninggal dunia di lokasi. Sementara 3 korban lainnya menghembuskan nafas terakhirnya ketika dalam perawatan di rumah sakit. Ketiga korban bernama Asri, Heri Iswanto dan juga Jufri. Hanggar yang dibangun di runway 3 Bandara Hasanuddin ini rencananya akan dipakai sebagai lokasi perawatan pesawat. Namun pukul setengah 10 waktu Indonesia Tengah, rangka besi ambruk dan menimpa para pekerja. Kejadian ini juga membuat 12 orang dirawat di rumah sakit. Ambruknya proyek hanggar tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Hasanuddin. Dengan penyebab pastinya yang dilakukan ataupun terkait dengan investigasi yang dilakukan oleh Polres Maros Sulawesi Selatan, kita akan langsung tanyakan saja kepada Kapolres Maros Sulawesi Selatan. Sudah ada dengan Pak Hotman Sirait. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Mbak. Bapak, ini terkait dengan penyebab dari investigasi ataupun dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan insiden pada pagi tadi itu seperti apa, Pak? Baik, jadi kami dapat informasi, ya saya bicara dari awal dulu, sekitar 9.30 Wita, ada informasi robohnya konstruksi atap dari hanggar kalibrasi milik otoritas Bandara Sultan Hasanuddin. Kemudian kita lakukan olah TKP, menghadirkan juga dari pihak Basarnas untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang ada di bawah reruntuhan konstruksi baja itu. Kemudian selesai kita melakukan evakuasi, ada sekitar 5 yang meninggal dunia, 2 di lokasi kejadian, 3 di rumah sakit Bayangkara maupun rumah sakit Wahidin dan rumah sakit Auri Daya juga ada, seperti itu. Kemudian langkah-langkah kami itu melakukan penyelidikan di sekitar TKP, termasuk juga kepada korban yang juga karyawan atau pekerja dari proyek itu sendiri. Ada sekitar 4 yang sudah kita ambil keterangan. Nanti kita coba melihat di mana unsur kelalaian dalam pelaksanaan proyek tersebut, ya. Apakah memperhatikan aspek keselamatan kerja dari pekerja di lokasi tersebut atau tidak. Dari investigasi sementara, Pak, terkait dengan para pekerja, apakah sudah memenuhi unsur keselamatan dari saat pada para pekerja tersebut dievakuasi atau bagaimana, Pak, dari investigasi sementara? Ya, jadi saya lihat aspek keselamatan kerja yang dilakukan diberlakukan di situ tentu ada dilaksanakan, tapi kita ingin lihat pada bagian-bagian mana nanti pada saat pemasangan itu yang perlu kita ketahui apakah sudah sesuai dengan tahapan dari pekerjaan itu sendiri, atau siapa yang pengawas dalam kegiatan proyek itu sendiri, apakah sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Dari keterangan saksi mata yang berhasil selamat, Pak, kemudian apa kira-kira begitu, Pak, dari kesimpulan awal terkait dengan penyebab itu, Pak? Saya tidak ingin berkira-kira, tapi nanti semua itu akan dikuatkan dengan kita juga hadirkan saksi ahli di bidang konstruksi beton maupun baja. Juga kami Polres Maros ini di backup sepenuhnya dari Polda, baik dari Reskrim maupun Reskrim Sus. Tadi baru juga sama-sama baru diolah TKP awal oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Makassar untuk melihat kondisi sebenarnya di TKP seperti apa. Lalu terkait dengan ini, para pekerja kan memang sudah ada di bawah naungan para kontraktor. Sudahkah ada mungkin pemeriksaan terhadap pihak kontraktor tersebut, Pak? Karena kami memberikan kesempatan kepada pihak kontraktor memperhatikan korban yang luka ringan juga ada 14 orang, luka ringan dan luka berat, itu ada 14 orang. Itu ada di Rumah Sakit Auri, Rumah Sakit Daya, Rumah Sakit Wahidin dan juga Rumah Sakit Bayangkara. Jadi kami memberikan kesempatan dari pihak kontraktor ataupun pengawas kegiatan itu untuk melakukan pengurusan dulu terhadap korban-korban ini yang meninggal maupun yang luka ringan berat. Setelah itu mereka akan datang kemari untuk diambil keterangan seperti yang sudah kita ambil keterangan pada pekerja-pekerja lainnya juga. Termasuk penanggungan biaya tersebut dari pihak kontraktor atau bagaimana? Ya, saya kira itu menjadi tanggung jawab, ya kan, karena mungkin ini masuk dalam jaminan sosial buat pekerja yang ada di situ.
Terima kasih banyak Pak Kapolres. Tapi sebelumnya terkait dengan keterangan saksi tadi apa-apa saja Pak yang berhasil di... Mereka menceritakan bagaimana kejadiannya, ya, dari mulai adanya goncangan, kemudian ada bunyi-bunyi seperti itu. Nanti ada yang bagian pengendali teknik yang sementara ini masih mendampingi korban di rumah sakit, itu akan menjelaskan bagaimana kejadian sampai robohnya itu seperti apa. Termasuk yang itu kan dalam kegiatan lagi bekerja, memasang palang-palang itu, kemudian memasang baut-bautnya itu kan ada yang mengomandoi. Itu juga nanti akan kami mintain keterangan seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk ini apakah memang termasuk dalam kelalaian kerja, human error atau seperti apa begitu Pak? Ya itu nanti maksud saya kita akan lihat, karena ini baru pekerja kasarnya saja, belum kepada yang manajer di lapangan situ atau mandor bahasanya umumnya, apakah sudah sesuai atau tidak, atau ada yang oper dari apa yang diperintahkan untuk dikerjakan pada saat itu sehingga terjadinya kecelakaan seperti ini, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kapolres AKBP Hotman Sirait, dan selanjutnya pemirsa saya akan mengajak Anda kembali untuk berbincang. Di sini sudah ada pelaksana tugas GM Angkasa Pura I yakni Pak Sugiono. Selamat petang Pak Sugiono. Selamat petang. Ya Pak Sugiono, seperti kita tahui insiden ini terjadi dalam wilayah Angkasa Pura I ya Pak, dan dari informasi yang kami peroleh bahwa ini sebenarnya merupakan proyek di bawah naungan otoritas bandara. Ini kemudian tanggapannya seperti apa dari Angkasa Pura mengingat ini berada dalam lingkup Angkasa Pura I? Baik ya, terima kasih. Jadi kebetulan kita sebagai pengelola bandara yang menjadi tempat lokasi kejadian perkara tadi, sesuai dengan fungsi kita, begitu mendapatkan informasi kecelakaan tadi, maka kita mengkoordinasikan utamanya adalah pada evakuasi. Ya, jadi tadi apa yang disampaikan Pak Kapolres, ada 14 korban luka ringan dan berat, lalu 5 yang meninggal, 2 di lokasi kejadian. Nah, evakuasi ini baik itu internal kita, ada tim keselamatan dari Angkasa Pura sendiri, juga berkoordinasi dengan tim SAR-nya yang ada di Makassar. Dan ya syukur tadi setelah evakuasi selesai dinyatakan bahwa tidak ada lagi korban yang tertinggal. Akhirnya kita serahkan tindak lanjutnya kepada kepolisian untuk investigasi. Lalu Pak, terkait dengan insiden ini kan terjadi di dalam runway bandara, apakah ini kemudian mengganggu aktivitas di bandara Pak? Ya. Jadi memang ada di area bandar udara, namun memang tidak mengganggu aktivitas kita karena ada pada sisi luar yang tidak di area pergerakan pesawat udara. Jadi tidak mengganggu sama sekali aktivitas penerbangan. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ini kan masih akan terus dilakukan investigasi oleh pihak kepolisian. Kemudian apa-apa saja nanti akan dilakukan oleh Angkasa Pura dalam mengcover untuk mengetahui penyebab pastinya insiden ini? Ya, jadi tentunya investigasi oleh kepolisian, lalu yang berwenang sebagai pemilik proyek itu dari Kementerian Perhubungan, dan tentunya akan ada analisa, evaluasi, dan juga nanti hasil akhir yang disampaikan oleh pihak yang berwenang. Kami mendukung, mensupport, ya, jadi ada di area kita, lalu kita menyiapkan fasilitas yang mendukung segala apa-apa yang diperlukan dalam operasional untuk investigasinya. Baik, terima kasih banyak Pak Sugiono dan juga